Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Joko Surya di Soft Skill Training. Pada materi sebelumnya, kita sudah melakukan pendaftaran di website e-learning.softskill.com, di mana pendaftaran sebagai account teacher atau guru. Sekarang kita akan masuk pada tahap ketiga, yaitu memasukkan materi pembelajaran atau add topic. Perlu diketahui bahwa account yang terdaftar atas nama Kansa Akila adalah sebagai guru biologi. Guru biologi akan memasukkan materi-materi pokok pembelajaran yang diambil dari silabus ya. Yang diambil dari silabus sebagai contoh kita hari ini. Bagaimana langkah-langkahnya adalah masuk ke website e-learning ya. e-learning.softskill.com. Kemudian ada dua cara. Yang pertama, Anda login di sudut kanan sebelah atas, atau Anda langsung melihat kursus yang ada di sini. Baik, untuk lebih mudahnya, saya pikir kita login saja di sini dulu. Login di sini, masukkanlah username dan password yang telah dibuat pada materi sebelumnya. Ini passwordnya saya copy saja. Saya copy saja di sini. Kita masuk ke dashboard. Untuk bisa melihat course atau pelajaran kita masuk ke site home. Kemudian lihatlah mata pelajaran yang kita ampu. Ya, pada kasus ini kita Ibu Kansa Akila ini adalah sebagai guru biologi kelas 12. Kita cari ini dia. Silakan klik. Nah, secara default topik yang telah dibuat terdiri dari 4 item ya, 4 item. Tapi secara default juga ini belum bisa di edit, belum bisa di add. Bagaimana caranya? Kita masuk ke pojok kanan ya, disejajar dengan materinya. Kemudian klik turn on atau turn editing on. Ya, kemudian Anda klik di sini. Ingat, pada kasus ini kita memasukkan materi pembelajaran. Nah, kemudian untuk topik pertama saya gunakan edit topik langsung ya. Di sini langsung ke edit topik. Yang atas ini announcement ini abaikan saja. Kita masuk ke edit topik. Kemudian custom. Kemudian di sini saya ada punya silabus ya. Saya besarkan. Di situ saya ambil adalah materi pokoknya pertumbuhan dan perkembangan ya. Pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian pada summary itu boleh diabaikan saja. Yang lain abaikan saja. Save change. Kemudian di situ sudah add ya topiknya. Kemudian dalam silabus ini ada satu sub materi pokoknya. Bagaimana cara memasukkannya? Anda klik pada bagian add an activity or resource. Klik di situ, kemudian di sini banyak pilihan aktivitas ya. Aktivitasnya itu banyak sekali, tapi kali ini saya akan memasukkan page atau halaman saja. Ya, Anda bisa masuk on file, folder, dan seterusnya atau URL. URL itu adalah link yang terhubung ke video YouTube atau website lainnya. Silakan klik add. Kemudian tulis namanya ya, konsep pertumbuhan perkembangan makhluk hidup.
pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Description-nya boleh Anda isi centang di sini atau bisa juga tidak Anda isi. Kemudian tulis materinya di sini. Contoh saya buat materi sini adalah pertumbuhan adalah, ini sebagai contoh saja, pertambahan volume pada tubuh makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah pertambahan fungsi pada tubuh makhluk hidup. Nah, Anda juga boleh memasukkan gambar, memasukkan link, kemudian merombak front, ya, kemudian masukkan suara atau voice, kemudian masukkan video dan seterusnya. Tapi itu kita akan bahas lebih detail kalau Anda butuhkan. Ya. Baik, kita langsung saja, yang lain abaikan saja dulu. Kemudian save and return course. Ya, sudah terbentuk dia subnya. Oke, saya contohkan lagi ya untuk sub yang kedua pada materi yang pertama. Oke, kita add di sini, add and activities or resource. Kita masukkan lagi page di situ. Ya, masukkan page. Kemudian kita ambil materi sub materi pokok yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian tulis materi pokoknya, kita abaikan saja. Saya pikir kita lebih persingkat, saya copy paste saja di sini. Tapi kalau sudah ada tanda merah dan tanda seru hitam ini, itu wajib diisi. Kalau dia tidak bisa. Yang lain abaikan, kemudian save and return. Baik, kita sudah bisa masuk dan seterusnya. Ya. Kemudian buat topik kedua, ya seperti ini, seperti biasa, add topics, edit, add topics, custom. Kemudian lihat topik kedua, di sini metabolisme sel, kemudian Anda boleh tuliskan di situ enzim atau abaikan saja dulu. Kemudian Anda masukkan submaterinya di sini, kemudian page, ya, kemudian lihat di situ ada enzim ya, enzim. Nah, kebetulan di situ ada sub-subnya lagi, komponen enzim dan seterusnya, boleh di sini buatnya. Ya, komponen enzim, kemudian sifat enzim, maaf, bukan di sini ya, bukan di sini buatnya, tapi di sini. Ya, pada tanda seru ini ya. Page content ya, kemudian klik di sini. Pertama kali apa tadi? Komponen enzim. Kemudian sifat enzim. Yang ketiga adalah cara kerja enzim. Nah, di situ Anda nanti bisa memasukkan materi saja pada ini, enter saja ya. Enter, kemudian Anda masukkan saja materinya. Kita abaikan yang lain, kemudian save and return to course. Ya, ini sudah ada dan seterusnya. Buat lagi materi selanjutnya. Sekarang persoalan adalah bagaimana kalau topik keempat sudah habis, tapi kita mau nambah topik lagi yang lebih banyak di sini. Di sini topik kelima. Kita ambil saja hereditas ya. Hereditas.
Anda silakan tambah di sini add topics ya, add topics. Berapa topik yang kurang? Kita anggap saja 3 ya, 3. Add topics. Secara otomatis dia akan bertambah 3 lagi di sini. Ya, kemudian Anda edit seperti biasa dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Untuk materi Anda silakan masuk ke biologi kelas 10 langsung ya. Kelas 12 silakan, di sini ada apanya? Dashboard, my course, bio 12. Baik, saya pikir itu dulu materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.